Coba tebak siapakah mobil yang paling kencang di grid season ini? Kalau gue sih Ferrari ya. Aston. Yes. Aston. Ini lagi Kalau sampai Aston Martin paling kenceng di grid, gue salto 10 kali. Anjir 10 kali. Ya. Oke, Kurung buka, welcome Dims juga. to Turning Point episode ketiga ya. Sebenarnya ini episode yang nanggung banget karena kita udah rekamannya udah mepet-mepet. Selain gua baru pindahan juga, jadi rekamannya agak susah dan juga sembari menunggu tim-tim yang lagi reveal gitu. Ini sekarang tinggal 2 lagi yang belum reveal, ada Mercedes sama Alpine, yang mana Alpine tuh udah bocor katanya. Udah bocor. Ya. Parah. Mercedes rumornya juga balik ke hitam katanya. Villain hitam. Atau kalau dari lihat-lihat sih katanya di Twitter tuh hitamnya sama silver gitu, kayak digradasi gitu ya. Jadi katanya tuh kayak gitu. Jadi ini kita rekaman hari Selasa malam teman-teman ya. Jadi besok itu Mercedes akan rilis dan jam berapa sih, ada yang tahu nggak rilisnya jam berapa? Jam 4.15. Malam. Sore. Sore. Mana 4.15? Malam sore, subuh. Oke. Jadi ini akan keluar sebelum livery Mercedes keluar berarti. Ini kan jam 2 siang biasanya gue upload. Jadi silakan tebak ya. Menurut kalian gimana livery Mercedes dan yang tadi ya. Siapa yang akan paling cepat? Ingat paling cepat tuh tahun lalu Ferrari, tapi yang menang tetap Red Bull gitu ya. Jadi bukan berarti yang paling cepat tuh yang bisa menang gitu ya. Oke. Dan mungkin bahas dikit tentang ya, karena ini nanggung ya, kita masih belum keluar semua, kita bahas aja proses-proses livery reveal kemarin yang beraneka ragam lah ya macamnya, caranya mereka reveal, kelihatan tim-tim mana yang proper, yang niat, yang modal gitu kan. Paling gak modal so far Alpha Tauri kayaknya ya. Alpha Tauri bentar doang. Ada video langsung. Haas Pak yang gak modal sama. Oh ya, Haas juga sih. Nah, lepas. Red Bull niat tuh. Haas kayaknya sponsornya ini lah, mepet-mepet mungkin ya. Dan masih bisa kita tolerin lah. Masih oke lah. So far deh dari kalian berempat nih, termasuk gua. Siapakah yang menurut kalian reveal-nya tuh paling jelek? Ini belum termasuk Mercedes sama Alpine ya, karena ini belum ada. Jadi di antara 8 tim yang sudah keluar itu siapa yang reveal-nya tuh paling jelek? Mungkin minus Haas deh. Oke, boleh. Boleh. Dari Regi dulu. Iya. Rilisnya paling jelek. Ya enggak apa-apa ya. Namanya ini ya, menurut gua ya. Ya Red Bull menurut gua. Kenapa? Alasan, mungkin sedikit alasannya kenapa kok ini paling jelek. Gua ini nunggu dulu gitu ya, perilisan udah ada 2 jadwal gitu ya dari timnya Red Bull sendiri sama Formula 1. Terus juga waktu Red Bull kan lebih dulu tuh si mulai startnya. Ngobrol-ngobrol dulu gitu ya. Tapi sebelum start itu dia udah announce jamnya berapa gitu kan, lebih cepat. Terus dia ternyata diundur lagi si jamnya itu, jadi ngikutin yang di Formula 1. Jadi kayak kena prank gitu ya yang di kanal YouTube-nya Red Bull. Waktu udah perilisan, udah mulai start, ternyata memang banyak bincang-bincang dulu. Dan jelas audiens ya, penonton juga gak menyangka bakal banyak sekali perilisan atau juga announce ya seperti Castor gitu ya. Dan ternyata mereka jelas dong poinnya mau nungguin livery utama Red Bull. Ketika nunggu 1 jam baru tuh Red Bullnya turun livery-nya. Livery Red Bull kita udah tahu kayak gimana ya. Sama ya. Nunggu 1 jam kita hasilnya sama gitu ya. Tapi ya kalau kita bicara tentang livery ya itu livery ya. Kalau misalkan kita lihat announce-nya banyak banget. Cuman ya itu tadi penyajian yang kalau misalkan lu mau nunggu livery doang nyesek ya kalau lihatnya sama aja. Tapi secara gitu ya. secara acara presentasi gitu juga jelek menurut lu? Oh, kok gua kalau bicara livery kan
itu ya, gue nyesek ya. Tapi kalau misalnya secara announce itu oke lah. Gue bilang oke ya, soalnya banyak sekali hal yang menarik di Red Bull ya. Kayak mobil Super Fun 4 ya, Super Fun 4. Gue malah suka Super Fun 4 daripada nungguin livery Red Bull ya. Kalau secara overall malahan ya. Soalnya Super Fun 4 kenceng banget anjir, mobil fun kenceng ya, soalnya hybrid. Gue mah suka itu daripada livery Red Bull-nya. Sebenarnya ya. Nah itu sih, sesimpel itu sih gue. Aduh nyesek sih nunggu 1 jam ternyata hasilnya, oh iya. Untungnya ada Ford-Fordnya ya. Iya, gue lupa kalau livery Red Bull itu sama selalu ya. Iya. Anehnya tuh Red Bull tuh masyarakat tuh berharap kalau liverynya tuh beda gitu. Ternyata enggak. Iya. Lo pernah tahu pasti sakit gitu, tapi termasuk gue juga berharap gitu. Termasuk. Maksudnya kalau paling nggak kayak Ferrari gitu lah, walaupun kita tahu pasti merah, tapi ada dikit-dikit beda gitu. Red Bull ini literally Ctrl C Ctrl V anjir, jadi kayak sama kayak Aston Martin juga sih kemarin ya. Iya sih gue juga, aduh, pada jam 2 lagi. Dims. Menurut lo paling jelek siapa? Mungkin secara overall aja deh. Maksudnya presentasinya gitu, cara penyajian liverynya gitu. Mungkin orang-orang pada gak setuju ya kalau gue bilang Alfa Romeo yang menurut gue paling kuring kemarin karena apa? Karena apa? Di pertengahan presentasi kan kayak berita gitu kan, kayak bawa berita gitu, ngobrol-ngobrol di belakangnya di TV liverynya tampilnya dengan jelas renderan Alfa Romeo yang baru. Kalau gue ngeliat ya, kan kayak belum waktunya ya. Aku pikir iya itu aneh sih. Mungkin itu konsep buat apa Alfa Romeo musim ini gitu. Ternyata pas dibuka lo sama. Ya at least reveal-nya pas event lah ya, nggak reveal kayak Alpine sekarang nih berapa hari sebelumnya. Ya iya sih. Walaupun bocornya juga livery Alpine-nya kayaknya Ctrl C Ctrl V juga nih bau-baunya. Iya. Kalau kan hitamnya lagi beda. Iya. Jadi kalau Alpine kan masih sama liverynya kan. Kalau Alfa Romeo kan beda gitu. Benar. Yakin kayaknya editornya atau live streamernya pas udah kelar, waduh. Salah pencet. Iya. Klik. Anjir, dipecat nih gue nih babi gitu kan. Ngenes. Mau gua undo yang nonton jutaan. Benar. Alfa Romeo sih. Iya sih. Gara-gara leak berarti kecil itu. Alfa Romeo jelek karena mungkin berantakan lah ya, presentasinya itu nggak bagus gitu urutannya. Jadinya mungkin lebih kurang teliti gitu ya. Nah, kurang teliti. Jadi pas reveal, kan ini yang tadi di ini ya. Nah, yang tadi di TV. Astaga. Nopal, silakan. Kalau aku sih yang ada di pikiran itu sebenarnya Alpha Tauri sih. Alpha Tauri itu kan video kan. Oh iya. video fashion. Gue tadi bilang makanya Alpha Tauri karena kemarin pas kan Alpha Tauri tuh nungguin sama Aston Martin barengan kan. Gue live streaming juga tuh. Jadi satu live streaming buat langsung 2 gitu. Ternyata Alpha Tauri cuma 12 menit apa 15 menit kelar lah. Udah kelar aja. Alpha Tauri video doang kan. Kayak yang menurutku paling bawah tuh Alpha Tauri, terus atasnya Alfa Romeo itu kemarin keprank sedikit gitu kan. Abis itu sebenarnya aku agak bingung antara McLaren sama Aston di urutan ketiga terjelek. Soalnya kayak ya biasa aja itu. McLaren lebih bagus daripada Alfa. Lebih bagus daripada Alfa sih. Undang siapa namanya? Si India. Fixstar. Oh iya. Oke lumayan tapi lah. Kayak Aston jujur aku tidur guys. Jadi waktu Alonso ngomong tiba-tiba bangun, wajir lah udah pagi cok. Ada kropi di Aston. Tapi Aston Martin ya menurut gua itu bagus sih. Dia ya bagus. Kayak pelantikan mafia tau gak? Gue setuju. Lu lihat jalan-jalan. Lu lihat Lance Stroll anjir. Lawrence Stroll. Oh iya. Lawrence. Gue di stream gue bilang anjir nih ini kayak Godfather banget cok. Tinggal dikasih cerutu, dikasih topi Feodora. Gila sih gue takut sih anjir kayak Godfather anjir. Sumpah. Apalagi jasnya kan badannya kan bulky gede gitu terus jasnya yang garis-garis
lawas-lawas gitu. Anjir, ganteng banget sih. Vibes-nya old money ya. Iya, vibes itu Iya, kayak benar. kurang cerutu sama topi Feodora, sumpah itu. Wah, tapi di luar itu presentasinya bagus sih, semua pakai jas gitu, rapi, terus Ya, nuansanya rapi. vibe-nya gelap-gelap gitu, hijau gitu. Jadi Lebih formal nggak sih Aston Martin? formal ya, Aston Martin menurut gua Inggris banget. Serius banget sumpah. kalau Kemarin event itu rapi itu Aston Martin. Kalau berantakan itu menurut gua Red Bull. Karena Red Bull tuh kayak lompat sana sini gitu. Walaupun Baru, ya, ini Sama masalah itu atlet gak jelas. ya, ini masalah konsep aja ya, bukan berarti jelek. Cuma maksudnya Red Bull itu betul. dia berantakan aja gitu ngaturnya. Kalau misalnya IO gitu ya, kalau WO lah ya. Kalau di Indonesia tuh wedding organizer misalnya bikin acara wedding, ada yang wedding yang kayak Aston Martin, ada wedding yang pencilaan gitu bahasa Jawanya ya. Yang kayak Red Bull gitu. Alah. Kayak gitu. Jadi karena dulu kan gue berkutat di dunia wedding gitu ya. Jadi kayak gitu teman-teman ya. Jadi kalau gue pribadi gue lebih suka yang kayak Aston Martin. Gue lebih suka yang santai, yang keren gitu, yang formal gitu ya. Aston sama McLaren sih kalau aku bilang sama-sama oke lah. Aku bilang kayak McLaren vibe-nya yang kalau menurut gue vibe-nya yang kurang bagus. Maksudnya vibe nuansa. Kalau Aston Martin tuh nuansanya udah hitam gelap mafia gitu, wah bagus keren. Kalau McLaren lebih kayak lebih fun, lebih anak muda, lebih cerah. Jadi ya seger. Aston tuh udah kayak tim orang mafia yang orang tuh nggak ada yang boleh nyentuh gitu loh. Bener, Aston lu kayak masuk ke La Familia gitu anjir. Kayak, betul. Sumpah. Itu kayak kemarin tuh harusnya mereka foto bareng, wah anjir kayak foto keluarga mafia gitu anjir. Fotonya begini. Iya, foto yang wah anjir sumpah. Terus Lawrence Stroll punya tongkat yang tahu nggak? Tongkat yang ada gambar naganya atau gambar serigalanya gitu terus begini gitu foto. Anjay, gue udah bayangin kayak gitu sumpah. Elegan. Itu wih, terus gila bilang sih. target ya. Gua kemarin gara-gara presentasi kemarin gue bilang tim favorit gue yang midfield itu Aston Martin sekarang. Keren banget kayak laki gitu loh. Klasi. Bener. Itu kata yang tepat buat Aston Martin. Jadi menurut gue yang paling jelek jadi Nopal Alfa Tauri. Gue juga Alfa Tauri sih kayaknya. Alfa Tauri kurang sih karena kayak kesannya budgetnya tuh habis buat Red Bull gitu. Ngundang e-sport sama ini, Red Bull sini, Red Bull sana, Red Bull sini, Ford. McLaren aja kemarin masih keren lah, ada si Oscar Piastri jalan megang orange dan bajunya ganti jadi orange gitu, kayak masih ada film-filmnya dikit lah. Ini Alfa Tauri apa cok? Kayak fashion. Kalau menurut gue ya, kalau gue jadi Alfa Tauri nih, oke. Alfa Tauri kan fashion nih ya kan. Ya udah bikin aja fashion show cok. Kalau menurut gue ya bikin aja fashion show gitu. Fashion show ada mobilnya itu ya. Ada terakhir atau misalnya nih mobilnya di tengah, terus fashion show-nya tuh panggungnya dikelilingin di mobilnya gitu. Jadi modelnya jalan di mobilnya gitu cok. Pakai baju-bajunya Alfa Tauri, model Prancis yang benar-benar model ya, yang cewek-cewek yang tinggi kurus. Padahal itu loh, kemarin itu launchingnya itu barengan sama New York Fashion Week. Nah, di acara itu kemarin kenapa nggak di fashionin sekalian gitu loh, sayang banget. Sumpah itu kemarin opportunity yang padahal maksud gue Alfa Tauri itu udah punya ciri khas yaitu fashion gitu. Kenapa nggak di up aja gitu fashionnya, kayak kan lu jualan baju nih ya udah lu fashion show dong gitu loh. Kenapa sayang banget di situ. Buat apa dibarengin acara NY Fashion Week? Lu bayangin ada model pakai model Prancis gitu, tapi pakai wearpacknya Alfa Tauri gitu jalan. Wah, tapi wearpacknya diikat di pinggang gitu ya. Yang diikat, iya. Itu pasti bagus banget anjir. McLaren pernah ya, Pal ya? McLaren tahun 98 pernah ya? Iya, yang cewek-cewek. Ya. Jadi itu grup nyanyi kalau nggak salah apa ya? Iya, pakai baju pokoknya di konsep fashion show gue padahal udah wah ini Alfa Tauri bakalan bagus nih fashion show mungkin gitu. Potensinya gede. Iya gitu loh. Sayang.
Kalau Red Bull kan nggak bisa diapa-apain, orang kaleng minuman gitu, mau ya bener Iya, kemarin bener. ngundang atlet-atletnya, atlet-atlet ekstrim-ekstrimnya gitu kan, ngundang gitu, terus perkenalin Ford gitu, ya udah gitu. Alpha Tauri ini yang menurut gua, karena F1 ini kan kalau menurut gua selain balapan kenceng-kencengan di track, juga balapan cari fans banyak-banyakan gitu. Karena kan Oh yes. in the end apa yang sport itu, F1 itu kan sport. In the end sport itu adalah sebuah entertainment, teman-teman. Entertainment itu yang mana berarti kan lakunya itu gara-gara Hiburan. sponsor juga, terus Yes. banyak-banyakan fans. Terus jadi kalau misalnya dia bisa jualan bajunya Alpha Tauri itu, ya of course, kalau maksudnya kalau fansnya banyak, makanya jualannya bisa lebih banyak lagi gitu. Dan Nah itu. duit yang masuk nggak habis-habis untuk dia perputaran di mobilnya gitu. Jadi sayang sih kemarin Alpha Tauri kurang. Ya, padahal ada Yuki, ada Nick De Vries yang baru juga nggak Iya, dimainin, mungil-mungil. sumpah. Jadi bayangin kemarin model gitu yang tinggi-tinggi, tapi ada sebelahnya ada Yuki sama Nick De Vries, pasti lucu banget anjir. Aduh. Vibes-nya kayak emak-emak bawa anaknya gitu deh, kayak Kayak digandeng gitu. ayo nah go-kart gitu. Iya. Gue udah bayangin panggungnya tuh mobil Alpha Tauri-nya di tengah-tengah, terus dibikin muter gitu mobilnya, terus di sekelilingnya itu panggung catwalk-nya gitu, Cok. Wah, Oh iya benar. bagus Iya. anjir. Ya kan? Cakep sih. Ya kan, kalau kayak gitu cakep gitu loh. Itu doang sih paling kurangnya Alpha Tauri, tapi ya sisanya kalau kita bahas ya tadi Aston Martin ya bagus ya. Aston Martin tuh klasi banget, kayaknya nggak ada yang bisa ngereplikain. Ferrari mungkin kemarin dikit classy juga, cuma karena mungkin tadi. Karena Tadi. mungkin di outdoor jadinya mungkin kesan classy-nya agak kurang, tapi tetap Ferrari the best presentasi ya. Ketrek, jalan mobilnya. Live take down. Betul. Keren sih. Oke. 100 lah, 100 dari Berarti 100. semua di sini setuju ya kalau yang terbaik so far ya. Ini belum ada Mercedes, belum ada Alpine. So far Ferrari berarti ya, presentasi terbaik ya overall ya. Ferrari, Aston, kedua. Aston Ciao ragazzi, Antonio. Gua suka konsepnya ya. Iya tadi gua cari apa yang kurang ya. Gua inget satu yang kurang dari Ferrari, teman-teman. Gak ada Mick Schumacher, Cok. Itu gak tahu kenapa menurut gua itu kayak ada yang kurang gitu. Sumpah. Ikonnya udah iya, walaupun kayak tadi ada Antonio yang walaupun dia bukan driver utamanya gitu kan, tapi masih ada di situ gitu. Kenapa ya? Gue sampai jadi bertanya-tanya kenapa kok sampai mereka berpisah ya antara Mick Schumacher sama Ferrari gitu. Padahal Schumacher kan Gara-gara Binotto sih. nah itu gue nggak tahu sih. Sampai diselamatin Binotto, Pak. Iya, sampai Sekarang diselamatin. Binottonya ngilang. Binotto. Tadi gue bayangin kalau itu livery reveal ada Binotto masih nggak bagus ya. Lu lihat Binotto. interviewnya Fred ngomongnya begini, santai kan. Iya, this car would be good enough for this. Ngomongnya anjir gitu. Dia cocok Ada sih. auranya ya. Gua rasa. Kayak maksudnya kalau Lego itu dia ada missing piece yang pas gitu kayaknya. Bukan kayak berlebihan gitu loh. Final missing piece lah ya, final missing piece. Ada meme semoga vibe-nya itu bukan hanya di tampilan ya, tapi juga di kinerjanya gitu. Jadi kita lihat aja, karena Fred juga optimis banget kan kemarin bilangnya walaupun dia telat tapi dia lihat katanya mobilnya udah done ya, tim get the job done katanya, mobilnya udah jadi, udah kelar. Apalagi Ferrari satu-satunya yang pakai sisik-sisik di front wingnya ya, yang di Bennett tahun lalu di Mercedes. Front wing. Betul. Kayaknya buat launching aja deh. tapi masalah front wing mah gampang sih, tim-tim lain juga paling nggak lama juga niru juga kalau memang itu. Paling 2 bulan lah, 2 bulan 3 bulan ada muncul semua gitu ya. Dan mungkin ya kita bahas juga masalah tim-tim bawah yang menyerupai tim atas ya. Nah ini fenomena nih. Ada beberapa sih kelihatan sih. Mungkin dari Dims kayaknya yang lebih detail nih. Matanya lebih jeli ya. Kemarin gue lihat live-nya Dims tuh. Hidungnya lancip guys. Ngelihat Aston. Hidungnya operasi plastik nih gitu kan. Gue aja gak merhatiin. Silakan Dims. Tim mana yang lu amati? Aston McLaren itu yang paling mencolok banget. Aston Martin framingnya mirip banget Mercedes.
agak runcing ke atas di bagian tengahnya. Terus sampingnya kayak ala-ala Alpine, kayak mendelep gitu loh. Sidepod dalamnya kayak ala-ala Ferrari gitu, mendelep. Red Bull. Sampingnya Red Bull, sidepod sampingnya. Heeh. Dan McLaren itu yang Red Bull bangetnya itu sidepod. Sidepod tuh agak lebih panjang, sama jarak bargeboard sama sidepodnya agak lebih tinggi. Masih kamera. Tinggi. Jadi anginnya bisa langsung ke situ loh. Anjay. Lebih banyak Menyedot Jadi, angin. jadi Wow. lebih banyak angin yang Dims- masuk ke radiator, jadi ke jadi tengah-tengah ground Dims effect Newey langsung guys ya. outpost. Iya. Ini nih mau menjadi Adrian Newey. Dims Newey. Abis gimana ya? Gemes Iya, liatnya iya. gitu, kayak anjir bentuknya sama semua sidepodnya anjir. Betul. Gak apa-apa Jadi sih, tapi gak apa-apa. kalau menurut gue semakin kesini, apalagi tahun 2024 nanti, tahun depan juga pasti akan ada copycat lainnya yang menyerupai gitu. Jelas. Karena ya Iyalah. pasti mereka juga akan meniru yang terbaik gitu. Kalau kayak dulu Haas waktu sama Ferrari kan si Gunter bilang yang kenapa kita nggak niru yang the best aja kalau kita harus niru gitu. Iya itu Jadi- 2018. Jadi ya ini sekarang udah kelihatan banyak sekali yang mirip-mirip gitu. Yang kelihatan banget tuh McLaren memang. McLaren tuh sidepodnya yang kayak air terjun tuh yang apa di kotaknya. Iya, tuh, bener. Ya kan itu kan. Oh iya juga. Iya, Iya bener, waterfall ya. Jadi itu mirip. Tapi sampai sekarang belum ada yang mirip sama Ferrari deh. Yang kayak ada arusnya itu loh. Orang-orang bilang. Ada cekungan kayaknya Aston sedikit ada cekungan mirip. kan? Kelihatan Tapi, juga. tapi maksudnya nggak yang niru banget gitu yang. Oh, Ya, enggak. enggak ekstrim lah, enggak ekstrim. Cuma yang banyak ditiru itu ininya ya, apa? Oh. Siripnya, sirip-siripnya Ferrari. Karena Ferrari kan ada sirip-siripnya yang bolong-bolong tuh loh. Yang di Sirip sidepod itu bolong-bolong-bolong. adanya di siapa ya? Enggak, semua sekarang ada, cuma warnanya hitam. Warna Oh hitam. iya bener-bener ada. Warna hitam. Oh, iya. Jadi benar. Jadi udah pakai sistem kayak gitu. Jadi besok berarti kita akan lihat Mercedes yang apakah masih pakai zero pot atau enggak nih? Pertanyaannya cuma Mas- Ini menarik. Masih. Masih. Lebih, lah. lebih kemungkinan Mas. besar masih. Karena ngerombak ini? abis itu kalau dijadiin full radiator lagi. Iya lah. soalnya Lama lagi. Iya juga sih. Soalnya kan sidepodnya yang lain-lain ngerombak semua nih, tim-tim lain juga, terus McLaren, Aston Martin gitu. Jadi Iya. ya Mercedes. Alfa Romeo kayaknya yang gua kemarin menarik perhatian itu sirip belakangnya rear wing iya. yang Di ada floor bolongnya itu. Hmm. Itu keren banget sih itu. Ferrari gak kayak gitu ya tadi ya, masih ya. Ferrari tuh floornya santai gitu bentuknya. Santai tapi agresif gitu loh. Oke, jadi ya kita masalahnya baru lihat Ferrari dong yang berani turun ke track pas launching nih. Apa tim-tim yang lain Mana Masih ada tim belum- lain? Masih Belum di benar, belakang ya? layar yang lain-lain. Tim lain Nggak video berani. doang malah. Alpin dong. Kecepatan ya. Tapi iya loh, Astaga, Alpin. Alpin. keren sih. Paham Gua lagi. Aston Martin ya di depannya Silverstone, kenapa nggak turun aja di Silverstone langsung gitu? Iya sih. Missed opportunity itu. Ya kan. Mercedes di depan ini nggak Hockenheimring nggak? Langsung turun. Padahal kan kantornya di Kantornya UK. di Inggris Bambang. Di Inggris. Ya udah. Kantornya di UK. Iya. Kan Ya udah bekas Brown Silverstone Sekalian. lagi. Oh iya bener. Pajaknya di situ. Harusnya. Kemarin by the way Aston Martin juga nunjukin ini ya, pabrik barunya ya, apa kantor barunya ya, yang masih Iya. renderan gitu. Anjir. Gue jadi pengen Ikut lamar kerja di rencana- sana. Bapak Lawrence Stroll. Iya. Butuh banyak orang tuh kayaknya. Kemarin kantornya kayak banyak banget gitu. Jadi Bisa nih silakan sana. ya, ngelamar ke Bagian sana juga Papa nggak Stroll apa-apa. ya. Gila sih, Lance Stroll kayak mafia banget anjir, gue pengen jadi antek-anteknya semua. baru sadar seberapa banyak uangnya itu dari kemarin tuh itu. Apa Iya. anjing Aston Wow. Karena kayak dia tuh kaya pas sih. itu. Gila. Jadi, Untung dia Aston Martin yang ngambil ya. Untung gak diterusin Racing Point gitu. Bayangin itu Iya. pink gitu anjir. Terus Gini Lawrence Stroll pakai baju pink gitu. Anjir gak cocok banget. Aduh, merusak. Gak cocok banget. Merusak wibawa itu. Ini Aston Martin kayak kesannya kayak Aston Martin kayak punya dia gitu sekarang. Kayak cocok banget cok, sumpah. Iya nih. Gila sih. Aston kan bagus. mewah gitu mobilnya kan Iya. ya. 5 seat just naik Aston Martin. Ijonya Vantage sih. tuh. Ijonya tuh
Pokoknya sekarang di ikonik di F1 tuh ada merah sama ada hijau ya. Gila sih hijaunya. Iya. British Racing Green. British Racing Green ya. Gila sih. Dan Lebih salutnya terang tuh dikit kali. salutnya tuh iya tiap tahun tuh hijaunya tuh masih bisa diutak-atik terus gitu loh. Tiap tahun. Hijaunya tuh, Merah Ferrari. iya, Iya. merah sama Merah. hijaunya Iya. tuh bisa beda sama biru dongkernya sana ya. Yang banteng gitu ya. Yang ngono itu kan plek ciplek. Iya. Lagi aja lah. Patut dicontoh emang dua tim ini sih dengan kayak warna base gitu kan. Tapi mobilnya kayak masih fresh aja itu rasanya. Ferrari sama Hijaunya tahun ini lebih terang ya. Aston Martin lebih terang dikit. Iya. Gitu. Terus merahnya Ferrari juga gue lebih suka karena tahun lalu tuh merahnya lebih gelap. Yang tahun ini Iya. merahnya lebih cerah gitu. Jadi hati-hati ketuker sama Alfa Romeo sih ya memang. Jadi Crofty bakalan merah hitam sering masalahnya. ketuker ya. Bakalan sering ketuker ya. Kemarin bahas Crofty gue jadi inget di Aston Martin. Kalian nonton gak? Ada Crofty loh. Ya, Oh, ada iya, Crofty, ada Gaston. Terus dia nganter Nggak film lihat. kecil ya. Tidur saya Iya, tidur. diwawancarai Iya, kan. iya. Terus Iya, ditanyain, wawancara dia betul. wawancarain anak kecil kan. Nih gue ceritain Benar. lucu anjir kemarin. Wawancarain anak kecil, terus dia bilang, lu mau tanya apa nih ke Lance Stroll gitu kan. Anak kecilnya tanya, oke Lance Stroll. Aku lihat. Iya, Iya, kan? yang itu. Lance Stroll growing up siapa idola lu gitu. Katanya Michael Schumacher. Dulu terus Lance Stroll bilang, dulu waktu Alonso lawan Schumacher, gue masih belain Schumacher katanya gitu. Terus anak kecilnya ditanyain, siapa idolamu? Anak kecilnya bilang, idola Alonso. Fernando Alonso. Terus Alonso langsung, ini lihat tuh anak kecil itu gitu dong. Gitu. Alonso, tapi sumpah ya, nggak tahu gua doang apa gimana. Alonso pakai bajunya Aston Martin kemarin tuh kelihatan muda banget anjir, sumpah. Iya. Benar. Kayak Benar rookie, banget. Cok. Benar. Cocok banget gak sih kayak Kok bisa ya? Ini Dia tuh umur 40 Alonso. lebih loh. Iya. Kita 40 harus kayak gitu sih anjir, kayak harus fresh banget sih. berenergi tuh itu gila. Iya, mukanya tuh cerah banget gitu loh Alonso kemarin tuh gue lihat. Gila kayak semoga lah ya. Dan Alonso bilang katanya di 3 tahun lagi Aston Martin bisa jadi mobil di depan nih katanya. Wih menarik nih. Waduh. Iya. Menarik. Sesuai target Wow. yang Stroll kemarin prestasi. Stroll Jordan. Stroll sama Iya. Jordan. Kemarin Kami Lawrence masih Stroll, target Lawrence Stroll dunia. bilang, when I'm so passionate, I win katanya gitu anjir. Iya, jadi Wah. serem cuy. Serem Wah, aja. itu sih. Ada gini kalau sih guys, orang yang ngomong gitu tapi berduit bisa serem loh. Bisa serem iya. Dia bilang, Jadi dia bilang gini, kaya makanya ya. dia bilang, I ada believe. niat ada duit Pokoknya udah. Lawrence Stroll Udah tuh kemarin lewat. bilang, gue percaya orang-orang yang sekarang ada di Aston Martin ini orang yang tepat. Kita udah berada di jalur yang benar dan gue yakin mobil kita akan di atas. Cuma ada satu yang gue nggak bisa apa namanya ini yang nggak bisa gue jalanin, yaitu adalah kesabaran. Jadi emang harus sabar, tapi gue tuh nggak bisa gitu loh. Jadi ya gimana lagi, Ya. harus sabar katanya. Oke, siap. Kunci kesuksesan dari kata Papa Stroll guys ya. Kunci kesuksesan itu adalah sabar bro. Jadi kita lihat. Gila. Gua sih menantikan Ferrari lawan Aston Martin gitu. What? Atau at least Aston Martin top 5 dulu deh itu sumpah. Udah seru banget soalnya. Ya, benar. Gila. Berarti Jangan papan targetnya bawah. 3 tahun ke depan kita akan lihat ya. Berarti tahun 2026. Berarti itu udah engine yang baru ya teman-teman ya. Jadi nanti konsep baru, mobil baru, kita akan lihat bagaimanakah Aston Martin bisa sesuai dengan obrolannya Lawrence Stroll, dan juga pabriknya juga udah kantornya Ya, juga udah jadi, baru tahun ya. Jalan wind tunnel baru. Tunnel baru, Nah, iya, udah sih. iya. Makin matang aja sih tiap tahun. Duit gak ada masalah bos di sana mah sebenarnya. Sponsor masuk. Ya. Yang penting Duit masuk. karena Aramco kalau gitu. research tuh nggak perlu budget cap temen-temen, kan research doang, research Iya. gitu. Jadi apalagi researchnya untuk 2026 udah disiapin gitu. Jadi kayak kalau kita main F1 Manager kan bisa ya. Jadi tahun ini lambat tapi kita fokusinnya ke research mulu anjir. Terus tahun depannya Tahun depannya kacil. Tahun depannya baru. kacir ya. Kayaknya Aston Martin mengambil jalur itu ya teman-teman ya. Jadi Iya. kita akan lihat ya. Gue sih nggak sabar pengen jadi tifosinya Aston Martin ya. Dulikan.
Hooligan. Ijo lah. Iya. Gua pengen Berarti foto expect-nya tinggi nih. iya, foto keluarga sama Lawrence Stroll aja gitu. Iya. Kalau berani kita minta juga. Iya. Pokoknya tahun depan kita kalau misalnya nonton lagi di Singapura kita cari Lawrence Stroll, guys. Anjir. Om ya. Kemarin gue ketemu Om ini kan Fernando. bapaknya Verstappen, tapi nggak ketemu sama Si Lawrence. Jos. Iya. Yang penting kita udah foto sama Komeng, Pal. Aman. Ya, Gue Komeng lu belum ya? Gue Lu dong ya? udah foto. juga ya? Enggak, ente doang. Ini kan ketemuan di hotel kan. Antum Iya. kan datang duluan, kita Udah. datang belakangan. Oh, iya. Kita datangnya. Tinggal pasang foto profil tuh mah. Wah, sayang sekali Anda ya. Judul 2025 bos. Ada. Aduh. Kelas. Oke lah teman-teman, sepertinya kita udah setengah jam gak kerasa ngobrolin ini, tapi ya gue sih udah, kita tinggal menunggu Mercedes sama Alpine, habis itu kita akan bikin apa namanya, Top livery. tier list, yes, top livery. Tier-list. So far nih, kita bocorin dikit lah, so far ya. Paling jelek siapa, paling bagus siapa menurut kalian ya. Gue dulu deh. Mungkin bisa berubah, bisa enggak, karena kan masih ada 2 lagi yang belum ini temen-temen ya. Betul. Gue yang jelek, anjir tahun ini jujur gak ada yang jelek. Gak ada. Sumpah. Walaupun sama Nggak tapi ada. bagus coy. Iya, maksudnya Red Walaupun Bull, sama kayak tahun lalu tapi Red bagus Bull liverynya. sama, cuma memang ya udah bagus, Red Bull tuh kayak gitu. Aduh, gue sampai mikir loh, yang paling jelek siapa, Cok? Mungkin Pilih kalau Cakep. harus ya, kalau mungkin harus milih ya, mungkin William deh. Kalau harus milih ya. Karena terpaksa itu pun ya. terpaksa ya, itu terpaksa gitu. Tapi William tuh bagus, menurut gue juga masih bagus gitu. William and then mungkin gue akan taruh di atasnya itu yang paling jelek Red Bull gitu. Tapi enggak, Red Bull tuh enggak jelek-jelek banget. Alfa sih. Tauri sih, aku Alfa Tauri bawah lah, top 2 bawah. Ya, Alfa Tauri sama William sih kayaknya masih. Red Bull tuh masih bagus sih. Walaupun emang sama aja gitu. Yang emang the best menurut gua, of course, Ferrari guys. Kayak ini gak bakalan ganti Nggak. guys, gak bakalan berubah ini. ini Atas kan- yang best ya. Ini Ferrari emang bagus. Ferrari emang ini bagus sih. mungkin ada karena gua bias juga sih, karena gua tifosi Ferrari juga, jadi ya mungkin gua bias juga. Tapi kalau selain Ferrari ya, kalau gua nggak milih Ferrari nih, yang paling atas Alfa Romeo guys. Boleh. Legit. Antara Boleh. Alfa Romeo atau Aston. Nah. Oke, Bener. Nopal. Aku jujur lebih suka Alfa Romeo sih. Ini yang paling Ferrari. Yang paling bagus. bagus Alfa Romeo. Paling bagus. Aku bilang so far Alfa Romeo. Soalnya hitam Aston- merah ya. Iya, Gua sukanya tuh Alfa merahnya Romeo. masuk. Alfa Romeo reverse warna ini, Cok. Ininya jadi hitam, ininya merah, ininya hitam gitu. Ya keren ya makanya. Itu keren deh. Ya, Keren. sama ini sih. Kayaknya kalau aku suka itu gara-gara ini juga kombinasi sama race suit-nya. Soalnya Iya, kan iya. race suit-nya Oh iya. hitam Keren. nyambung sama pokoknya nyatu sama mobilnya gitu lah. Aku suka sama Ferrari hitamnya di of pundak course. gini, Cok. Aneh juga. iya itu dia kayak bawa apa namanya? Bawa tas gak Gue niat penasaran topinya sih. Topinya akan didesain kayak apa itu Ferrari. Yang untungnya yang tahun ini bagus ya, ada hitamnya ini ya. Bagus banget. Tahun-tahunnya bagus banget tahun 2002. Iya. Angkanya juga keren. Oke. Paling Jelek. aku bilang William paling paling. jelek. Aku tadi udah mention Alfa juga Tauri sih. ya. Williams, Alfa Tauri. Iya. Menurutku tahun ini enggak banget lah. Masih belum not catching my eye gitu loh. Malah mending Williams kalau aku bilang ya. Kalau aku bilang masih mending Williams karena Williams kan kayak evolusi dari tahun lalu kan. Yang mana tahun lalu aku suka. Yang sekarang juga ya nambah geometri sana sini, tambah garis-garis. It's not that bad. Tentunya nggak lebih jelek dari Alfa Tauri juga sih. Oli. Oke, Dims, McLaren Paling bagus. Gue mah agak beda Ferrari itu tentunya. Terus yang kedua, Oh iya. kalau nggak harus Ferrari ya. Kalau nggak harus Ferrari, mungkin gue bakal bisa bilang Red Bull sih. Red Bull sama Aston. Aston lah.
Aston pasti Iya cakep. Red Bull Aston. Enggak, tapi tahun Aston ini tuh emang cakep-cakep liverynya weh. iya. Harus Kalau diakui harus sih. Even Iya. Haas tuh cakep banget loh liverynya cakep loh. banget. Iya. Iya. As itu nggak jelek aja, jelek enggak, tapi kalau dibilang cakep banget ya enggak, kayak masih di Gua- tengah lah gitu lah. Gue bayangin main F1 game nih, gue kalau nyetir mobil apapun kayaknya tahun ini gue seneng gitu. Bagus-bagus anjir. Iya. Iya. Mungkin season paling tergood looking gitu ya. Semua Iya season sih, mobil. setuju sih gue. Ya tinggal Ya, nunggu 2 walaupun lagi. tonnya gelap. Walaupun tonnya Iya. gelap karena rata-rata pada milih dikarbonin gitu kan. Iya. Iya, biar Jadi enak kritik banget hitam kan. warnanya apa dicampur sama hitam, tapi kayak di apa campurannya itu oke lah. Walaupun yang kelihatan paling nggak logis adalah McLaren gitu kan, oranye sama hitam tapi dari apa namanya, desainnya masuk aja gitu, oranye sama hitamnya McLaren. McLaren sama Aston warnanya sama, tapi nggak tahu kenapa tahun ini tuh lebih enak dilihat, nggak tahu kenapa deh. Lebih enak Nah, gitu gitu. daripada tahun lalu. Terus yang aduh, susah sih. Tapi kalau harus terpaksa milih, ya AlphaTauri mungkin. Ini mungkin AlphaTauri gini nih. Mungkin orangnya desain tahun lalu udah desain gitu. Biar tahun depan udah kelar kerjaannya gitu. Set, weh jadi kelar. Tahu ada orang masuk tok tok. Mas, sponsor baru nih Orlen. Taruh di mobil ya. Anjir. Iya. Gue setuju sih. Merahnya soalnya ganggu banget anjir, sumpah. Udah, nih gue taruh mana merahnya udah jadi lagi mobilnya. Udah, taruh di rear wing, taruh di bargeboard, taruh di apa? Halo. Spakbor depan, di halo, Ya, udah halo. jadi launching. Mungkin bakalan lebih cocok kalau misal desainnya ganti lah atau Iya. mungkin lebih ya mungkin paling gede kemungkinan masuk adalah kalau ganti desain. Tapi kalau desain yang kemarin itu kayak tempel. Gua Kayak sponsor baru masuk, ya bener-bener baru masuk sih. kalau menurut gue bisa lebih bagus tuh mungkin rear wingnya itu merah, rear wing doang merah. Udah gitu. Yang di bargeboard nggak usah, Orlennya warna putih aja gitu. Tulisan Orlennya nggak usah dipaksain merah kotak gitu. Gak perlu dikasih kotak. Iya, jadi merah Orlennya tuh di rear wingnya aja gitu loh. Soalnya di bargeboard tuh kayak nempel Supreme nah, logo Supreme nah. Iya, bener. Stiker. Tapi ya kita nggak tahu Iya kan? Orlen yang minta atau di gimana, tapi kita nggak Iya. tahu gitu. Itu kayak stiker Supreme gitu, dar gitu. Ya, aduh. Tempel baik mahal gitu. Iya, kayak Tim gitu. fashion tapi kayak kurang gitu loh. Ini Iya. emang aneh banget ya AlphaTauri ini. Sebenarnya gue suka arah yang logo AlphaTauri-nya lebih digedein lagi ya, satu bokong tuh kan bantengnya tuh kayak Red Bull sih, lebih kayak Red Bull tuh sebenarnya Iya. bagus sih. Cuma itu tadi merahnya doang yang agak kayak kalau di desain itu ada complementary color. Jadi complementary colornya itu nggak sama gitu. Warna biru dongker sama warna merahnya Orlen tuh nggak berkesinambungan gitu. Kayak misalnya kalau complementary color yang nggak nyambung tapi nyambung itu warna kuning sama warna ungu kayak LA Lakers, kalian lihat itu Kuning ya orange sama Iya. biru. Nah itu warna yang nubruk tapi nyambung kalau dilihat. Nah kemarin tuh biru dongker sama merah itu nggak Nah, itu nyambung nggak gitu. cocok sih. Jadi Kalau mungkin biru Iya. dongkernya Red Bull dulu kan Red Bull ada merah-merahnya juga kan. Iya. Itu mungkin kalau warnanya di kayak gituin masih nyambung, tapi kalau warna AlphaTauri yang sekarang itu ya merahnya Orlen tuh soalnya merahnya merah candy gitu loh, merah kayak permen merah gitu loh, cerah Ya. banget gitu. Jadi nggak pas. Mungkin kalau merahnya agak gelap mungkin masih oke kali ya, tapi ya tetap di complementary color kalau desain tuh pokoknya nggak kayak kemarin tahun 2021 deh, kayak Ferrari masukin hijau tuh, nah itu kan nggak nyambung banget tuh, ya kan, kayak gitu, ya kan? Kayak gitu nggak nyambung gitu. Jadi masalahnya kalau yang Ferrari hijau itu mission window-nya kan di beberapa track nggak ada, jadi bisa hilang. Nah ini Orlen kan ada terus gitu. Jadi kalau lihat di kamera tuh kayak anjir nih mobil aneh banget. Ya ada. Kayak ada merahnya. Tapi beberapa Kayak gitu. orang ya suka loh sama kita kaget juga kok Orlen bisa masuk ke sponsorin tim yang warna dasarnya bukan merah gitu. Kemarin kan masuk Iya. Alfa soalnya merah gitu. Dia masuk ke tim yang warnanya putih hitam gitu. Waduh. Gue sponsor tuh berharapnya warna timnya merah itu. gue tuh berharapnya AlphaTauri itu nge-redesign ulang tapi dimasukin merahnya itu yang gimana yang cocok gitu loh. Kayak Alpine Nah, gitu. masih cocok kan pinknya Alpine anjir sumpah Iya, daripada bener. merahnya AlphaTauri gitu. Walaupun maksa tapi masih oke gitu di Alpine. Maksudnya
kalau kita bandingin Alpine sama AlphaTauri ya, sama-sama nubruk pinknya gitu, tapi AlphaTauri kayak ya bener kayak kata Dims gitu, desainernya udah jadi, tiba-tiba ini harus masuk nih merahnya, anjir dimasukin kemana? Time. Syak. Aduh, gitu. Ya, mungkin solusinya merahnya itu jadiin satu part gitu, jadi jangan kotak Supreme gitu, jadi kayak misalnya bargeboard nih ya udah bargeboardnya merahin semua gitu, terus Orlen gitu. Kalau jadi jangan kotak Supreme gitu. Jangan dikit-dikit ya. Bener. Ah. Jadi kayak kesannya kayak itu tadi, nempel yang apa last minute gitu, yang desainnya udah jadi terus aduh baru udah dimasukin ya udah tempel sini gitu kayak Jadi kayak ngasih plaster ya. Iya kayak stiker biasa gitu, kayak stiker aja. Iya, Ngapain gitu kan. Tuh udah Orlen. Aneh. Jadi aduh AlphaTauri deh, tolong deh yang Anda fashion kan, jangan mungkin karena fashion kali ya. Wah, fashion kan nyentrik boleh gitu kali ya. Enggak tahu lagi sih ya. Iya, tapi enggak gitu juga, Bos. Karena kan fashion kan kita Aduh, banyak sedih. aneh-aneh kalau fashion ya. Oke lah. Itu dulu teman-teman ya. Silakan kalian berikan pendapat Regi, kalian. tim terburuk belum? Livery terburuk Regi udah. Oh iya, Regi belum ya. Mohon maaf. Anjir, gue juga baru inget ya. Regi aja lupa gitu. Oke, silakan Regi. Oke, gue setuju ya AlphaTauri. Oke, terima kasih kalau gitu. Oke. Aji. Selamat malam. Kayaknya gue milih Renault deh ya, yang paling bagus ya. Selalu lihat semuanya ya. Oke, yang paling buruk siapa? Gue dua terburuk tapi bakal berubah ya, nanti lihat semuanya dulu aja. Gue bakal taruh yang terburuk Williams AlphaTauri ya. Karena gue cukup terkejut melihat Williams. Kayak sama tapi beda ya. Tapi ya itu dia, impression gue terhadap Williams gak begitu bagus-bagus banget. Meskipun ya memang terlihat elegan. Williams deh gitu ya. Kalau misalkan yang paling bagus, udah sih masih Aston Martin sama Ferrari sih. Wah ini nanti kita akan lihat semuanya. Ya, akan dilihat ya siapa tahu Mercedes juga bisa bagus loh, karena biasanya Mercedes tuh apalagi kalau misalnya silver hitam gitu, woi mungkin ini penasaran gue malah. Kombinasi warna yang tadi dibilang ya, mungkin silver hitamnya kalau warna pemilihan warnanya cocok malah bisa menggeser Ferrari mungkin. Ya, kita lihat nih, menarik nih. Ya. Jadi kita Alpine, lihat aja. Alpine. Siapa tahu wheel covernya biru Petronas gitu kan. Gak banyak tim yang mainin wheel cover nih kan. Wheel covernya gak banyak tim yang main. Yang mainin cuma William mainin ya. William. Yang kayak Saringan kemarin. Alpha seringan itu di cover keren. Iya. Oh iya. Ini AlphaTauri Saringan ya, AlphaTauri terus Saringan. McLaren Google Chrome. Alfa Romeo, McLaren sama Alfa Romeo sama lah. McLaren Google Chrome. Iya ya, kenapa nggak banyak yang mainin wheel cover ya? Atau mungkin mereka merasa item aja bagus gitu, jangan dimain-mainin mungkin. Ya udah serak gitu ya. Kayak Aston Martin gitu kayaknya memang bagus item deh, kalau dikasih warna lain kayaknya emang lebay gitu kesannya ya. Warna kuningnya enggak deh kayak gitu. Jadi ya mungkin itu dulu ya teman-teman ya. Itu tadi ya, kita ini masih belum final tentunya, ini karena ini nanggung aja gitu karena belum semua livery keluar gitu, jadi nggak apa-apa. 2 lagi padahal. Yes, 2 lagi, kita juga nggak terlalu lama. Jadi silakan kalian tulis di kolom komentar siapa livery terbaik menurut kalian, dan juga kira-kira siapa mobil terkencang di season ini ya. Dari ngelihat model mobilnya aja gitu. Siapa tahu benar gitu ya. Oke. Terima kasih teman-teman. Jangan lupa untuk subscribe ya ke channel Over Under tentunya untuk mengikuti terus episode Turning Point, dan juga jangan lupa untuk mampir ke channel-channel kami berempat, ada di deskripsi semuanya, dan ya like video ini, komen ya jangan lupa. Dan itu aja. Selamat menikmati ya hidangan. Gue masih belum closing. Selamat menikmati launching Mercedes nanti ya. Alpine. Ya, selamat menikmati Alpine juga ditungguin. Mercedes dan Alpine ya. Jadi ya gue masih belum nemu closingnya, jadi ya udah. Selamat menikmati. Selamat menikmati ya, sok manggalah. Ya wah. Aku akang sadayana sok lah.